4,5 tahun lebih aku meninggalkan rumah ini, dan saat kembali tak banyak perubahan. Dari mulai satpam serta halaman masih sama seperti dulu. Tapi entah di dalam, karena pintu belum juga dibuka, meski bel sudah kupencet beberapa kali. Namun aku masih menunggu dengan badan lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Perkenalkan dulu, namaku Roni, anak tunggal dari pasangan super sibuk dan jarang ada waktu karena lebih mementingkan pekerjaan mereka, membuat aku tak pulang selama kuliah. Tapi kini aku kembali setelah lulus dan harus menunggu sampai akhirnya pintu dibuka. Dan muncullah seorang wanita cantik sambil tersenyum. "Dan Roni ya?" katanya mengenaliku. "Iya, saya Roni. Anda siapa?" jawabku sopan karena merasa asing dengannya. Namun saat ku amati, wanita ini masih cukup muda serta terlihat cantik natural tanpa polesan make up. "Saya Fitri dan pembantu baru, gantiin pembantu yang lama," katanya memperkenalkan diri sambil tersenyum dengan lesung pipi dan gigi gingsul yang membuatku terpesona. "Mari saya bantu, Den," sambil mengambil koperku. "Gak usah, Mbak, biar saya saja, saya bisa kok." "Gak apa-apa, Den, sudah tugas saya," kata Fitri, tetap membawa koperku masuk. Akhirnya aku mengikuti Fitri masuk sambil memandang dari belakang, melihat semua gerakan yang ia buat. Apalagi body Fitri masuk dalam kriteriaku. "Silahkan, Den," kata Fitri, membuat aku tersadar bahwa sudah di kamarku. "Oh iya, terima kasih Mbak Fitri." "Fitri saja, Den, gak usah pakai Mbak. Saya kan kerja di sini," jawabnya. "Gak masalah, umur kamu sepertinya di atasku, jadi wajar aku panggil Mbak. Terus jangan panggil saya Den, panggil nama saya saja." "Kalau gitu saya panggil Mas Roni saja ya." "Itu lebih baik." "Kalau gitu saya permisi Mas Roni, mau lanjut kerja," kata Fitri, dan hanya ku jawab dengan anggukan. Kulihat Fitri berjalan keluar dari kamar dengan gerakan santai. Mestinya Fitri bisa jadi seorang model bila dilihat dari wajah serta fisiknya. Terlebih dia memiliki senyum manis dari lesung pipi yang membuat aku selalu terbayang wajahnya. Namun karena lelah dan ngantuk, aku memilih untuk tidur di kasur yang lama tak aku tempati. Sampai tak terasa hari sudah gelap. Aku bangun lalu mandi dan ganti baju. Aku keluar kamar, melihat keadaan sepi, berarti orang tuaku belum pulang. Seperti biasa, sibuk dengan urusan bisnis. Karena perut sudah keroncongan, aku melangkah ke dapur yang ternyata ada Mbak Fitri sedang sibuk dengan pekerjaannya. Saat melihatku, kembali dia tersenyum ramah. Entah sudah berapa kali aku melihat senyum manis Mbak Fitri, membuat hatiku semakin nyaman, serta membuat pikiran ini tak bisa berpaling darinya. "Mas Roni mau makan, saya siapkan." "Gak usah Mbak, biar saya makan di sini saja, ada temannya," kataku
lalu mengambil piring serta beberapa lauk dan mulai aku santap. Sambil makan, kupandang Mbak Fitri yang sedang mencuci peralatan masak, dan sesekali kami ngobrol agar lebih akrab, mengingat kami akan sering bertemu setiap harinya. Selesai makan, aku memilih santai di depan TV sampai kedua orang tuaku datang menyambutku dengan pelukan serta tanya kabar. Suasana rumah yang jarang bisa terjadi, kami berkumpul bertiga dan bisa ngobrol meski hanya sebentar, karena mereka harus tidur. Esok mereka akan keluar kota untuk urusan kerja. Aku pun memilih masuk kamar. Namun saat di depan pintu, aku melihat Mbak Fitri masih sibuk di dapur, namun dengan pakaian berbeda dan lebih ketat. Setelah beberapa hari di rumah hanya makan dan tidur, kini aku putuskan untuk mencoba mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan ijazah serta kemampuanku. Setiap ada lowongan aku masuki, dan hasilnya masih sama saja, hanya sampai tahap interview. Nanti kami hubungi lagi, kata yang sama setiap selesai interview. Terkadang membuat aku berpikir, untuk apa aku kuliah jauh-jauh kalau untuk mencari pekerjaan saja amat sulit, meski orang tuaku menyuruhku masuk ke perusahaan mereka saja. Namun aku selalu menolak dengan alasan ingin belajar dari bawah. Tapi hasilnya nyatanya nihil. Aku frustasi memikirkan nasibku. Di saat seperti ini hanya ada Mbak Fitri yang menemaniku dan menjadi teman ngobrol sekalian keluh kesah nasibku. Sekarang kami lebih akrab. Makan pun kami selalu berdua. Sambil makan tentu kami ngobrol, bahkan sering bercanda. Aku merasa nyaman dekat dengan Mbak Fitri. Seperti ada yang tumbuh di hati ini, dan setiap hari selalu dipupuk dengan senyum serta perhatian dari Mbak Fitri. Mungkin rasa ini seperti lagu yang sering ku dengar, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Kenyataannya yang aku dapat seperti ini, seperti sebuah lirik lagunya. Sampai suatu saat salah satu kolega ayah menawariku untuk bekerja di perusahaannya, dan tentu semua itu bantuan dari ayah. Sudah terima saja mas, hitung-hitung belajar, kata Mbak Fitri. Saat ini kami selesai makan, dan aku minta pendapat padanya, karena dialah satu-satunya orang yang bisa mengerti keadaanku. Dan aku juga mengerti keadaannya sekarang, bahwa Mbak Fitri seorang janda tanpa anak, memilih bercerai karena suaminya ketahuan punya simpanan. Betapa bodohnya mantan suami Mbak Fitri meninggalkan wanita secantik dan semanis seperti Mbak Fitri ini, yang juga pekerja keras. Setelah mendapat saran dari Mbak Fitri, aku menerima tawaran itu dan mulai bekerja. Yang tak terasa, sudah 3 bulan lebih aku menjadi pegawai kantoran. Kini aku punya penghasilan sendiri,
Meski tak sebanding dengan uang jajan dari orang tua, namun aku merasa lebih senang dengan hasil keringatku sendiri. Dan yang membuatku lebih senang, hubunganku dengan Mbak Fitri tak seperti dulu. Kini kami resmi pacaran, meski secara diam-diam. Awalnya Mbak Fitri menolak dan terus menolak, namun aku tak patah semangat mengejar cinta dari Mbak Fitri, yang akhirnya luluh juga mau menerimaku meski secara diam-diam. Kami bisa berduaan saat tak ada orang lain di rumah, menjalin tali asmara dan mengenal satu sama lain. Mempunyai pacar seorang janda tak membuatku malu ataupun minder. Bahkan Mbak Fitri lebih dewasa dalam menyikapi hubungan ini dan selalu meningkatkan batas wajar dalam pacaran. Aku maklum, mungkin Mbak Fitri tak ingin kembali kecewa dalam suatu hubungan dan memilih lebih selektif dalam menjalin hubungan. Hidupku terasa lebih lengkap meski belum mendapatkan Mbak Fitri seutuhnya, karena aku harus meyakinkan kedua orang tuaku yang tentu akan sangat sulit. Namun dengan besarnya cinta dan perhatian dari Mbak Fitri, aku bertekad untuk memperjuangkan hubungan kami dalam sebuah ikatan suci, yaitu pernikahan. Dengan jantung berdetak lebih kencang, aku menemui ayah dan ibuku serta Mbak Fitri dan mengatakan keinginanku untuk menikah dengan Mbak Fitri. Belum selesai aku mengungkap semuanya, ibuku sudah marah dan ditambah dengan ayah yang langsung menoleh keinginanku. Kemarahan yang tak pernah aku lihat dari kedua orang tuaku kini harus aku terima, meski aku sadar alasan mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Setiap ku jelaskan alasannya, mereka selalu menolak dan terus pada pendiriannya. Bahkan puncaknya, Mbak Fitri dipecat dan diusir dari rumah. Aku berada di pilihan yang sulit dari keduanya. Namun dengan besarnya cintaku pada Mbak Fitri, aku ikut keluar dari rumah yang telah menjadi tempat tinggalku selama ini. Tak ada penyesalan dari kedua orang tuaku saat aku berpamitan bersama Mbak Fitri. Bahkan mereka malah menyuruh kami segera pergi. Dengan membawa tas dan juga koper, kami pergi meninggalkan halaman rumah yang mungkin saja ini kali terakhir aku melihatnya. Mas Roni yakin dengan semua ini? Jangan sia-siakan hidup Mas Roni buat saya, kata Mbak Fitri sambil menangis. Selama bersama kamu, aku siap, jawabku tegar. Meski kaki ini terasa berat untuk melangkah, namun aku tetap pada pendirianku dan meninggalkan semua kemewahan dari orang tuaku. Tujuan kami adalah kampung halaman Mbak Fitri dan mulai kehidupan baru bersama. Memulai semuanya dari nol tanpa mengandalkan orang tuaku.
Sambutan berbeda ditunjukkan orang tua serta keluarga Mbak Fitri padaku setelah mendengar cerita kami. Bahkan mereka juga mendukung aku menikah dengan Mbak Fitri. Hingga pada akhirnya aku dan Mbak Fitri resmi menjadi suami istri, yang membuat aku begitu senang meski tanpa hadirnya kedua orang tuaku. Acara pernikahan hanya dihadiri keluarga Mbak Fitri dan tanpa adanya pesta yang meriah, namun tak mengurangi makna dari pernikahan ini. Kini saatnya aku membangun semuanya dari nol bersama Fitri istriku. Kami membuka toko sembako di pasar dengan modal dari tabunganku selama ini. Aku menikmati kehidupanku sekarang, meski tak semewah dulu. Namun ada yang lebih dari itu, karena hadirnya wanita yang amat aku sayangi. Kini kami tak ada lagi batasan untuk memulai semuanya, karena kini kami sudah resmi menjadi suami istri. Aku bisa melihat semuanya dari Mbak Fitri yang aku kagumi. Walau terkadang aku juga rindu pada kedua orang tuaku di sana setelah 1 tahun berlalu. Apalagi orang tuaku masih perhatian pada anaknya ini. Terbukti dari saldo tabunganku yang lebih banyak dari semestinya beberapa bulan terakhir ini. Dan itu pasti kiriman dari orang tuaku untuk anaknya ini. Meski mereka merasa gengsi harus memberikan sendiri, namun aku percaya mereka masih sayang dan perhatian padaku. Gimana menurut kalian? Apakah keputusanku untuk meninggalkan harta yang berlimpah demi mengejar cintaku kepada Mbak Fitri itu benar atau salah? Gimana menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah dong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di bawah ya.